Reinkarnasi Kaisar Iblis Abadi. Bab 781. Tuan Xiao, senang sekali bisa berbincang dengan Anda hari ini. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain waktu. Wu Huaiyao terus tersenyum dan tampak sangat tertarik pada Xiao Chen. Aku khawatir tidak akan ada kesempatan kedua. Aku akan meninggalkan Jiangchu dalam 2 atau 3 hari. Kata Xiao Chen ringan. Benarkah? Wu Huaiyao berkata dengan mata berbinar, sungguh disayangkan. Tak lama kemudian, tambahnya, hari sudah mulai malam, aku akan mengantar adik perempuanku pulang dulu. Silakan lakukan sesukamu, kata Xiao Chen. Setelah Wu Huaiyao membawa Wu Xiaoyun pergi, semua orang di keluarga Chu segera datang untuk menyambut mereka. Tuan Xiao, Anda tidak mengatakan apapun kepada Wu Huaiyao, kan? Tanya tetua itu dengan cemas. Maksudmu prasasti penekan langit? Xiao Chen berkata tanpa berkata-kata, aku tidak sebodoh itu, juga tidak sebosan itu. Untuk apa aku mengatakan ini padanya tanpa alasan? Bagus. Sang tetua agung menghela napas lega. Apa yang kalian khawatirkan? Xiao Chen melirik semua orang di keluarga Chu dan mendapati mereka semua tampak sangat gugup. Sang tetua agung ragu sejenak, lalu berkata dengan serius dan sungguh-sungguh, Tuan Xiao, jangan salahkan aku karena kepo, tapi Wu Huaiyao jauh lebih mengerikan dari yang kau kira. Jangan tertipu oleh penampilannya. Mendengar ini, Xiao Chen tertawa geli dan berkata, dia hanya memberitahuku agar tidak tertipu oleh kalian. Sang tetua agung terkejut dan bertanya, apa yang dikatakan Guru Xiao? Aku bilang, aku punya penilaian sendiri dan tidak akan disesatkan oleh orang lain. Kata Xiao Chen. Ekspresi wajah tetua itu berubah dan dia bertanya, Tuan Xiao mempercayainya dan mengira kami menipu Anda. Apakah aku mengatakan itu? Xiao Chen menggelengkan kepalanya. Faktanya, Xiao Chen adalah pria yang hebat, bagaimana mungkin dia bisa dibodohi oleh seorang wanita? Dia bisa melihat isi pikiran Wu Huaiyao, tetapi dia tidak langsung mengungkapkannya saat itu juga. Sepanjang proses, Wu Huaiyao berusaha mencari tahu tentang latar belakang, asal-usul, kultivasi, tujuan, dan sebagainya. Setiap topik yang dibicarakannya, yang tampaknya hanya obrolan biasa, tampaknya adalah tentang kekaguman dan ketertarikannya pada Xiao Chen, tetapi sebenarnya, semuanya memiliki tujuan. Rencana jahatnya begitu dalam hingga jauh di luar jangkauan wanita biasa. Jika itu orang lain, mengingat sikap dan kecantikan Wu Huaiyao, mereka mungkin tidak akan menyadari apapun. Tetapi menyembunyikan ide hati-hati ini dari Xiao Chen adalah sebuah fantasi. Meskipun aku bisa merasakan rencana Wu Huaiyao, aku tidak tahu banyak tentang perilakunya di masa lalu. Xiao Chen menatap tetua agung dan berkata, aku penasaran, apa yang telah dia lakukan hingga membuatmu begitu waspada padanya. Aduh. Tetua agung menghela napas mendengar ini, sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, aku akan mengatakan yang sebenarnya. Dia sebenarnya tunangan Chu Beiming. Tunangan. Xiao Chen mengangkat alisnya, yang memang tidak terduga. Ya. Tetua agung mengangguk dan berkata, ketika Chu Beiming menjadi tuan muda keluarga Chu memang sedang mengalami kemunduran, tetapi masih belum sebanding dengan keluarga Wu. Unta yang kurus lebih besar dari kuda. Xiao Chen harus memahami kebenaran ini. Apa yang terjadi selanjutnya? Tanya Xiao Chen. Tetua agung melanjutkan, keluarga Wu ingin tetap setia pada keluarga Chu, jadi mereka membentuk aliansi melalui pernikahan. Awalnya, Chu Beiming terpikat oleh Wu Huaiyao, putri sulung keluarga Wu, dan menaatinya dalam segala hal. Namun, baru pada akhirnya ia menyadari bahwa Wu Huaiyao sama sekali tidak menyukainya. Pernikahan yang disebut-sebut itu hanyalah rencana keluarga Wu untuk merebut warisan keluarga Chu. Wu Huaiyao mengkhianati Chu Beiming. Xiao Chen samar-samar bisa menebak apa yang terjadi selanjutnya. Sebenarnya, Wu Huaiyao selalu menyukai seseorang. Di bawah konspirasi mereka berdua, Wu Huaiyao sengaja mendekati Chu Beiming. Selama ini, Wu Huaiyao secara terbuka dan tidak langsung memberi isyarat kepada Chu Beiming, mencoba mencari tahu rahasia keluarga Chu dan meminta harta mereka. Chu Beiming begitu terobsesi sehingga dia tidak pernah menolak permintaannya sekalipun. Mereka baru bersama kurang dari setahun, dan Chu Beiming telah menghabiskan hampir seluruh kekayaan keluarga Chu dan memberikannya kepada Wu Huaiyao. Chu Beiming benar-benar orang yang berbakat. Xiao Chen memujinya tanpa henti. Tentu saja, itu jenis yang ironis. Chu Beiming yang dikenalnya adalah pria berkarakter kuat, berpandangan jauh ke depan, dan memiliki perencanaan strategis. Jika ia tidak melawannya, ia pasti akan dianggap sebagai tokoh terkemuka. Aku tidak percaya Chu Beiming punya masa lalu yang kelam saat dia masih muda. Tetua agung menghela napas, ketika ayah Chu Beiming, yang saat itu menjabat sebagai patriark keluarga Chu, mengetahui kejadian itu, ia menegur Chu Beiming. Namun, Chu Beiming tidak menganggapnya serius, percaya bahwa Wu Huaiyao benar-benar mencintainya. Bahkan karena dendam, ia menyerahkan kunci warisan keluarga Chu kepada Wu Huaiyao. Kunci warisan? Tanya Xiao Chen.
Yah, itu berbeda dari tanah leluhur. Itu kunci warisan keluarga Chu yang lain. Wu Huayao sengaja mendekati Chu Beiming hanya untuk kunci warisan itu. Kata tetua itu. Mendengar ini, Xiao Chen tahu bahwa keadaan telah berbalik. Sekarang Wu Huayao telah mendapatkan apa yang diinginkannya, bagaimana dia bisa terus bersama Chu Beiming. Dengan kecerdasan Tuan Xiao, aku yakin dia bisa menebak akhir ceritanya. Tetua Agung berkata, Wu Huayao mendapatkan kunci warisan, dan keesokan harinya dia berbalik melawan Chu Beiming. Mereka seperti dua orang yang sangat berbeda. Bukankah kau bilang keluarga Chu lebih kuat daripada keluarga Wu saat itu? Wu Huayao adalah tunangan Chu Beiming, beraninya dia melawannya. Ini membawa kita pada wanita simpanan Wu Huayao. Kata tetua agung. Chu Beiming kemudian mengetahui bahwa Wu Huayao selalu berselingkuh dengan Ling Tian, tuan muda paviliun Lingbao. Mereka berdualah yang bersekongkol untuk merebut kunci warisan keluarga Chu. Paviliun Lingbao. Xiao Chen merenung diam-diam. Yah, Paviliun Lingbao adalah kekuatan yang cukup besar di Jiangsu. Dengan seorang raja abadi sebagai pemimpinnya, Paviliun Lingbao bahkan lebih kuat daripada keluarga Chu dan Wu pada saat itu. Tetua Agung menghela napas. Dengan Ling Tian mendukung Wu Huayao, siapa yang berani menyentuhnya? Chu Beiming kehilangan kunci warisan dan dicaci maki serta dicerca oleh seluruh keluarga Chu. Dikhianati dulu, lalu disalahkan, Chu Beiming tak tahan. Ia dirasuki dalam semalam, kehilangan kendali, dan membantai setiap anggota keluarga Chu, termasuk ayahnya. Sang tetua agung mengenang dengan rasa takut yang masih tersisa, saat itu, dia benar-benar iblis yang sesungguhnya. Bahkan ayahku terbunuh. Xiao Chen menggelengkan kepalanya. Dia pernah memuji Chu Beiming sebelumnya, tetapi sekarang tampaknya dia benar-benar seekor binatang buas. Setelah keluarga Chu melakukan pembunuhan itu, Chu Beiming kembali mencari Wu Huayao, mencoba mati bersamanya, tetapi tampaknya ia gagal pada akhirnya. Ia menghilang dan tidak ada kabar sejak saat itu. Kata tetua itu. Oke, aku tahu apa yang terjadi. Xiao Chen merenung sejenak dan bertanya, apakah keluarga Chu punya senjata yang terbuat dari bahan yang lebih baik? Lebih disukai setingkat senjata abadi atau lebih tinggi? Senjata abadi. Sang tetua agung tertawa getir mendengarnya. Dengan keadaan keluarga Chu kita seperti ini, di mana kita bisa menemukan senjata abadi? Benar. Xiao Chen mengangguk dan berkata, lupakan saja, kita gunakan saja prasasti penekan surgawi. Lagi pula, aku tidak terlalu membutuhkannya. Setelah Chu Beiming meninggal, dia mengambil prasasti penekan surga dengan santai dan belum pernah menggunakannya sekalipun sejauh ini. Prasasti penekan surga memang seperti iga ayam baginya, dan jauh kurang praktis dibandingkan tombak Plutosura. Tuan Xiao, apa yang akan Anda lakukan? Tetua Agung tidak begitu mengerti. Bukan apa-apa. Saat aku pergi, aku akan memberimu hadiah yang akan menjaga keluarga Chu tetap aman. Xiao Chen berkata dengan tenang, tentu saja, kau harus sedikit berhati-hati 2 hari ini. Jika tidak ada hal tak terduga yang terjadi, Wu Huayao pasti akan mengambil tindakan terhadap keluarga Chu dalam 2 hari. Atau mungkin dia akan menyerangku. Bab 782. Baiklah, Xiao Yun, jangan sedih. Kakak berbohong padaku. Xiao Yun diganggu, tapi dia tidak membantuku dan malah memintaku minta maaf. Itu hanya solusi sementara. Bagaimana kita bisa bertindak gegabah tanpa mengetahui latar belakang mereka? Apakah kamu sudah mengetahui latar belakangnya sekarang? Saya tidak memahaminya sepenuhnya, tetapi saya memahaminya secara umum. Wu Xiaoyun bingung ketika mendengar ini, kalau begitu, saudari, bisakah kau membantuku membalas dendam? Tentu saja. Dia menindas adikku, jadi bagaimana mungkin dia bisa lolos begitu saja? Kata Wu Huayao, memancarkan aura yang sama sekali berbeda dari sebelumnya. Kilatan dingin melintas di matanya. Dan keluarga Chu. Ini kesempatan sempurna untuk melenyapkan mereka semua. Keluarga Chu selalu seperti duri dalam hati Wu Huayao, dan dia sudah lama ingin menghancurkan keluarga Chu. Hanya saja keluarga Chu bersikap patuh. Sekeras apapun ia menindas keluarga Chu, mereka tidak melawan, membuatnya tidak punya alasan yang masuk akal. Bagaimanapun, keluarga Wu adalah keluarga yang terhormat. Jika mereka menghancurkan keluarga Chu tanpa alasan, pasti akan menimbulkan kritik. Bahkan mungkin diketahui oleh penguasa domain, dan masalah ini akan menjadi masalah besar. Sekarang Paman Yun meninggal dalam keluarga Chu, mereka punya cukup alasan untuk menyatakan perang terhadap keluarga Chu. Sekalipun keluarga Chu hancur, yang lain tidak akan mengatakan apa-apa. Lagi pula, keluarga Chu lah yang memulainya. Kakak, apa kau mengatakan yang sebenarnya? Apa kau berbohong padaku? Tanya Wu Xiaoyun. Tentu saja benar. Kata Wu Huayao sambil mengelus kepala Wu Xiaoyun dengan penuh kasih sayang. Ayo pulang dan bicarakan ini dengan ayah. Pada saat itu, sebuah anak panah terbang melintas. Wu Huayao tampaknya telah menduga hal ini,
lalu menangkapnya dan melepaskan kredo dari panah terbang itu. Setelah membuka kredo dan melihatnya sekilas, ekspresi Wu Huayao sedikit berubah. "Kakak, ada apa?" tanya Wu Xiaoyun. "Tidak apa-apa, kami akan segera kembali." Setelah kembali ke keluarga Wu, Wu Huayao segera mengadakan pertemuan keluarga. "Huayao, ketika kamu pergi ke keluarga Chu, apakah kamu bertemu dengan orang yang membunuh Paman Wu Yun?" tanya Wu Long, kepala keluarga Wu dan ayah dari Wu Huayao dan saudara perempuannya. "Ya, saya melihatnya. Jadi maksudmu adalah, kumpulkan orang-orang segera dan hancurkan keluarga Chu, dan singkirkan Xiao Chen itu juga," kata Wu Huayao dengan nada tegas. Wu Long ragu-ragu dan bertanya, "Apakah kamu benar-benar sudah memutuskan?" "Yah, kali ini kita ke sana hanya untuk menguji keberuntungan. Xiao Chen itu pasti menyembunyikan kekuatan aslinya. 3 dewa emas dari keluarga Wu kita mungkin tidak cukup untuk menghadapinya." Wu Huayao berkata dengan mata berbinar, "Aku akan memberitahu Ling Tian dan menyuruhnya datang sebelum matahari terbenam besok." "Sangat mendesak?" tanya Wu Long, "Paviliun Lingbao cukup jauh. Terlalu terburu-buru untuk sampai di sini hanya dalam 1 hari. Kamu tidak terburu-buru, kan?" Wu Huayao menggelengkan kepalanya dan berkata, "Xiao Chen itu akan meninggalkan Jiangchu dalam beberapa hari. Kita harus bertindak secepat mungkin, lebih cepat lebih baik. Xiao Chen akan pergi." Wu Long berpikir sejenak dan berkata, "Kenapa tidak menunggu sampai dia pergi dulu baru bertindak? Kau hanya butuh alasan untuk menghancurkan keluarga Chu. Tak perlu menambah kerumitan yang tak perlu. Meskipun Xiao Chen membunuh Paman Yun, bagaimanapun juga, dia hanyalah orang yang tidak penting, dan kemungkinan besar adalah dewa emas yang kuat. Sebaiknya jangan memprovokasi dia sebisa mungkin." Tujuan keluarga Wu hanyalah memanfaatkan insiden ini untuk menghancurkan keluarga Chu dan mencegah masalah di masa mendatang. "Awalnya kupikir begitu. Jika Xiao Chen pergi, kita tidak perlu bertarung sampai mati dengan dewa emas yang kuat. Tapi setelah aku meninggalkan keluarga Chu, aku menerima ini," kata Wu Huayao sambil menyerahkan kredo itu kepada Wu Long. Wu Long mengambil syahadat itu, meliriknya sekilas, dan ekspresinya tiba-tiba berubah. "Xiao Chen ini benar-benar memiliki prasasti penekan langit, dan apakah dia terlibat dengan Chu Beiming? Dulu, Ling Tian dan aku bekerja sama untuk melukai Chu Beiming dengan parah. Sejak saat itu, Chu Beiming menghilang, dan prasasti penekan langit pun lenyap bersamanya." Wu Huayao berkata dengan tatapan muram, "Sekarang Xiao Chen tiba-tiba muncul dari tanah leluhur keluarga Chu dengan prasasti penekan langit. Ini jelas bukan masalah sederhana. Apakah kau curiga dia adalah Chu Beiming?" tanya Wu Long. Dari segi percakapan, temperamen, dan kecanggihan, dia benar-benar berbeda dari Chu Beiming yang asli. Tapi dia memegang prasasti penekan langit dan bisa masuk dan keluar tanah leluhur keluarga Chu sesuka hati. Sungguh sulit dijelaskan. Wu Huayao menggelengkan kepalanya. Dia tidak mau percaya bahwa Xiao Chen adalah Chu Beiming, tetapi prasasti penekan surga merupakan milik eksklusif Chu Beiming, dan tanpa garis keturunan keluarga Chu, mustahil bagi prasasti itu untuk mengenali tuannya. Demikian pula, tanpa garis keturunan keluarga Chu, seseorang tidak dapat memasuki atau meninggalkan tanah leluhur keluarga Chu. Lebih baik membunuh seseorang karena kesalahan daripada membiarkannya pergi, kata Wu Long dengan suara berat. Untuk berjaga-jaga, ayo kita singkirkan mereka semua sekaligus. Ya, itu juga yang kupikirkan, kata Wu Huayao. Chu Beiming memang orang yang menakutkan. Waktu itu, Ling Tian dan aku bekerja sama, tapi dia tetap melukaiku. Butuh waktu lama bagiku untuk pulih. Kalau begitu, kita harus segera mengumpulkan pasukan dan mengepung keluarga Chu besok malam, kata Wu Long dengan sungguh-sungguh. Huayao, kau juga harus memberitahu Ling Tian untuk segera datang ke sini dan memintanya membawa beberapa ahli dari Paviliun Lingbao untuk memastikan tidak ada yang salah. Bagus. Xiao Chen tinggal di kamar dan mulai berlatih prasasti penekan surga. Karena dialah yang mengganggu stabilitas keluarga Chu, perlu meninggalkan beberapa rencana cadangan bagi keluarga Chu untuk mencegah mereka disakiti setelah dia pergi. Prasasti penekan surga merupakan artefak abadi garis keturunan yang membutuhkan garis keturunan ortodoks keluarga Chu untuk mengerahkan kekuatannya, yang merupakan syarat yang sama seperti memasuki tanah leluhur. Namun, sekarang garis keturunan ortodoks keluarga Chu telah hilang. Tetua Agung dan yang lainnya semuanya berasal dari cabang keluarga Chu. Konsentrasi garis keturunan mereka tidak cukup tinggi, sehingga mereka tidak dapat menggunakan prasasti penekan langit. Apa yang perlu dilakukan Xiao Chen adalah menghapus keterbatasan kekuatan garis keturunan. Terlebih lagi, level monumen penekan surga tidak terlalu tinggi, dia perlu mengubahnya dan menyuntikkan kekuatannya sendiri ke dalamnya. Sang Tetua Agung dan yang lainnya juga mendengarkan kata-kata Xiao Chen dan mulai membuat persiapan intensif untuk perang. Chu Tingting, Chu Nan, Chu Feng, dan generasi muda keluarga Chu lainnya dikirim ke tanah leluhur untuk perlindungan.
Hanya mereka yang memiliki kultivasi di atas alam abadi sejati yang memenuhi syarat untuk berdiri di garis depan. Keesokan harinya, saat matahari terbenam, sosok-sosok yang memancarkan aura kuat mulai muncul di sekitar keluarga Chu. Mereka tidak langsung menyerang, melainkan mengepung keluarga Chu dengan rapat. Ini datang, ini benar-benar datang. Semua orang di keluarga Chu tiba-tiba panik. Jika memungkinkan, mereka lebih suka tidak berperang. Sekarang keluarga Chu dan keluarga Wu sedang berperang, apa bedanya dengan telur yang mengenai batu? Semuanya, waspadalah. Kita tidak punya jalan keluar. Keluarga Wu sudah lama mencari kesempatan untuk menyerang kita. Kalian harus tahu ini. Hari ini akan datang cepat atau lambat. Hanya saja datangnya lebih cepat sekarang. Kata tetua itu dengan sikap tak kenal takut. Haha, Chu Linjiang, orang tuamu seharusnya sudah lama meninggal. Biarkan aku, Wu Long, mengantarmu pergi hari ini. Diikuti dengan tawa liar, sesosok yang memiliki aura yang sama dengan tetua agung, keduanya berada pada puncak tingkatan Xuanxian, muncul dari udara dan berhenti di tengah udara di atas keluarga Chu. Wu Long. Sang tetua agung menatap Wu Long dengan marah. Biasanya, dia akan bersikap hormat dan patuh di depan Wu Long. Tapi hari ini, dia tidak perlu bersikap baik padanya karena pertarungannya sampai mati. Wu Long, apakah kau berani melawanku sendirian? Bab 783. Sang tetua agung menantang Wu Long dengan kuat, ingin melawannya sampai mati. Kesombongan Wu Long sempat goyah, lalu ia mencibir, hasil hari ini sudah diputuskan. Aku akan melawanmu sendirian meskipun aku sudah makan terlalu banyak. Wu Long tahu dalam hatinya bahwa baik dia maupun tetua agung berada di puncak alam Xuanxian, tetapi tetua agung pada akhirnya sedikit lebih baik dalam hal kekuatan keras. Terlebih lagi, tetua agung sedang menghadapi situasi genting saat ini. Daya ledaknya dalam serangan baliknya yang sekarat pasti sangat kuat, dan kemungkinan dia kalah jauh lebih besar. Kalau dia bukan orang bodoh, bagaimana mungkin dia menyetujui permintaan seperti itu? Pengecut, kata tetua agung dengan nada menghina. Tetua agung, jika kau benar-benar punya waktu luang, Huai Yao bersedia bermain denganmu. Begitu kata-kata itu terucap, sesosok tubuh anggun nan cantik berpakaian putih berkibar, memperlihatkan keanggunan dan penindasannya. Tetua agung yang berada di puncak level Xuanxian tidak tahan dan terpaksa mundur beberapa langkah di bawah tekanan. Di dunia peri, harapan hidup setiap orang akan meningkat pesat, yang membuat kesenjangan antara orang biasa-biasa saja dan orang jenius semakin jelas. Misalnya, tetua agung dan Wu Long, keduanya hidup selama ribuan tahun, tetapi kultivasi mereka berhenti di puncak Xuanxian, dan sulit untuk melangkah lebih jauh. Namun, Wu Huayao datang dari belakang dan mencapai tingkat Golden Immortal, kekuatannya jauh melampaui kedua lainnya. Dapat dikatakan bahwa di alam abadi Jiangchu, Wu Huayao bukan hanya seorang wanita cantik yang terkenal, tetapi juga seorang putri kesayangan surga yang menduduki peringkat teratas. Wu Huayao, sifat aslimu telah terungkap dalam waktu kurang dari sehari. Tetua agung memelototi Wu Huayao dan berkata, kenapa kau repot-repot datang ke sini dan berpura-pura meminta maaf kemarin? Ini bukan buang-buang waktu. Aku punya alasan sendiri. Wu Huayao berkata dengan nada dingin, di mana Xiao Chen? Biarkan dia keluar. Kau tidak cukup memenuhi syarat untuk kulakukan. Wu Huayao, apakah kamu sungguh ingin bertemu denganku? Kegentingan. Pintu kayu di halaman samping terbuka, dan Xiao Chen keluar dari ruangan dengan tenang, berjalan perlahan ke sisi tetua agung, dan menghadapi Wu Huayao. Untungnya, aku tidak membiarkanmu kabur. Wu Huayao menatap Xiao Chen, tatapan dingin dan ekspresinya benar-benar berbeda dari kemarin. Aku ingat kau begitu lembut dan berpendidikan tinggi saat meninggalkan keluarga Chu kemarin. Kenapa kau jadi begitu kejam hari ini? Xiao Chen menggelengkan kepalanya. Wanita memang pelin-pelan. Mendengar ini, Wu Huayao mencibir, kau terlalu bodoh untuk mempercayai orang lain begitu saja. Tapi kau bukan orang pertama yang jatuh ke tanganku. Chu Beiming juga jatuh ke dalam perangkapku. Mendengar ini, Xiao Chen mencibir dan berkata, apakah kau begitu yakin bahwa aku sudah berada dalam perangkapmu? Tentu saja. Kata Wu Huayao dingin, aku tidak bermaksud melakukan apapun padamu, tapi siapa yang melibatkanmu dengan Chu Beiming? Serahkan prasasti penekan langit, dan aku akan membiarkan tubuhmu utuh. Kau, bagaimana kau tahu? Tanya tetua agung dengan heran. Sederhana saja, ada pengkhianat di keluarga Chumu. Kata Xiao Chen tenang, karena aku sudah merencanakan untuk berurusan dengan keluarga Chumu, bukankah masuk akal untuk menempatkan seorang pengkhianat di antara kalian? Oh, kau benar-benar pintar. Wu Huayao menatap Xiao Chen dan mencibir, setidaknya kau seharusnya jauh lebih pintar daripada Chu Beiming. Pengkhianat? Tanya tetua agung dengan ekspresi marah di wajahnya. Siapa dia? Di perkemahan keluarga Chu, dua dewa sejati menyadari bahwa mereka tidak bisa lagi berpura-pura dan tiba-tiba berbalik melawan keluarga Wu.
Mereka terbang ke perkemahan keluarga Wu dan memberi hormat kepada Wu Huayao, sambil berkata, "Nona. Baiklah, kau melakukan pekerjaan dengan baik. Mulai sekarang, kau adalah anggota keluarga Wu dan tidak ada hubungannya dengan keluarga Chu." Kata Wu Huayao. "Terima kasih, Nona." Keduanya sangat gembira. "Chu Qian, Chu Xing, kau." Sang tetua agung tampak geram dan marah. "Penatua agung, keluarga Chu sudah tidak ada gunanya lagi. Kami hanya berusaha melindungi diri kami sendiri," kata Chu Qian dan Chu Xing dengan tenang. "Jika kau tidak bekerja untuk dirimu sendiri, kau akan dihukum oleh langit dan bumi. Jika kau bersikeras mencari kematian, kami tidak ingin dikubur bersamamu. Baiklah, kalian pergi." Wu Huayao melambaikan tangannya. "Ya." Keduanya mundur bersama di belakang tim keluarga Wu. Sudah hampir waktunya untuk berhenti mengobrol. Wu Huayao melirik semua orang di keluarga Chu, termasuk Xiao Chen, dan berkata, "Apakah kalian ingin menyerah, atau kalian ingin aku melakukannya sendiri?" Mendengar ini, Xiao Chen melambaikan tangannya ke arah tetua agung dan yang lainnya dan berkata, "Kembalilah dan jangan keluar." "Tuan Xiao, Anda." Orang tua itu ragu untuk berbicara. "Sudah kubilang, aku akan menangani masalah ini. Aku memintamu bersiap untuk pertempuran hanya agar kau lebih berhati-hati. Kau tidak perlu ikut campur dalam pertempuran," kata Xiao Chen ringan. "Kau ingin melawan begitu banyak dari kami sendirian." Wu Huayao mencibir. "Kalimat mana dalam percakapan kita kemarin yang paling berkesan bagimu?" Tanya Xiao Chen dengan tenang, "Apakah saat aku bilang akan meninggalkan Jiangchu dalam 2 atau 3 hari?" Wu Huayao mengerutkan kening saat mendengar ini dan bertanya, "Apa yang ingin kamu katakan?" "Kalau aku tidak salah, kau terburu-buru bertindak tanpa mengumpulkan semua pasukanmu. Apa kau takut aku akan pergi lebih awal?" Tanya Xiao Chen dengan tenang, "Lalu pernahkah kau berpikir bahwa aku sengaja mengingatkanmu untuk bertindak lebih awal?" "Apa katamu?" Ekspresi Wu Huayao menjadi gelap. "Aku tidak punya banyak waktu. Aku harus menyelesaikan semua masalahku sebelum meninggalkan Jiangchu, jadi kuharap kau bisa segera berangkat," kata Xiao Chen sambil meletakkan tangannya di belakang punggung. "Kau tidak mengecewakanku. Kau benar-benar datang ke rumahku. Jangan pernah berpikir untuk pulang hari ini. Untuk menyelesaikan masalah, membunuh Wu Huayao saja tidak cukup. Itulah sebabnya dia tidak mengungkap Wu Huayao kemarin, dan sengaja memberi isyarat kepada Wu Huayao bahwa dia akan pergi, sehingga Wu Huayao akan mengambil tindakan terlebih dahulu, mengumpulkan orang, dan datang kepadanya bersama-sama." "Sombong!" teriak Wulong dengan marah, "Hanya kau yang mampu melawan kami sebanyak ini. Siapa yang memberimu izin untuk menyela?" Suara dingin Xiao Chen sekeras guntur, menyebabkan darah semua orang yang hadir mendidih. Tiba-tiba dia mengangkat tangannya dan menunjuk, lalu cahaya ilahi pun keluar. Panggilan, "Engah." Wulong, yang berada di puncak Xuanxian, sama sekali tidak siap dan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Ia tertusuk cahaya ilahi dan tewas di tempat. Itu adalah adegan mengejutkan yang menggemparkan seluruh penonton. Akan baik-baik saja jika Xiao Chen tidak mengambil tindakan, tetapi begitu dia melakukannya, dia membunuh Xuanxian tingkat puncak lainnya, dan di depan Wu Huayao dan banyak master keluarga Wu. Tidak seorang pun dapat bereaksi. Ayah. Betapapun kejamnya Wu Huayao, dia masih memiliki perasaan terhadap ayahnya. Pada saat itu, dalam sekejap mata, ayahnya meninggal dunia, menyebabkan dia kehilangan akal sehatnya. "Ayo bersatu dan bunuh dia." Wu Huayao memiliki prestise yang sangat tinggi di keluarga Wu, bahkan lebih tinggi dari kepala keluarga, Wulong. Tidak seorang pun berani menentang perintahnya. Terlebih lagi, pembunuhan Xiao Chen terhadap Wulong juga membangkitkan kemarahan seluruh keluarga Wu. Ledakan, ledakan, ledakan. 3 aura kuat yang jauh melampaui Wulong meledak dalam sekejap, dan niat membunuh mereka terkunci pada Xiao Chen. 3 Dewa Emas. Tetua Agung tampak ngeri. Sejauh pengetahuannya, selain Wu Huayao, keluarga Wu hanya memiliki 3 Dewa Emas, yang merupakan kartu truf mereka. Tak disangka, kali ini mereka malah membawa ketiga Dewa Emas. Bab 784. 3 Dewa Emas. Xiao Chen, bukan saja tidak takut, tapi juga menatapku dengan jijik. Apakah hanya ini yang mampu dilakukan keluarga Wumu, atau kau meremehkanku? Apa? Wu Huayao dan 3 Dewa Emas keluarga Wu mengira mereka salah dengar. Dewa Emas sudah merupakan makhluk yang dihormati di dunia peri, dan status mereka jauh melampaui dewa sejati dan dewa misterius. Bahkan dalam kekuatan kelas 1, Golden Immortal adalah kekuatan tulang punggung. Dapat dikatakan bahwa kemampuan keluarga Wu untuk mendapatkan pijakan di Jiangchu dan mengintimidasi keluarga dan kekuatan di sekitarnya adalah karena Wu Huayao dan 3 Dewa Emas ini. Namun, sekarang setelah Wu Huayao dan ketiga Dewa Emas berkumpul bersama, Xiao Chen begitu meremehkan dan tampak tidak setuju. "Bisakah kamu lebih sombong?" "Sombong." Ketiga Dewa Emas itu murka,
masing-masing menggunakan keahlian unik mereka atau mengorbankan senjata sihir mereka sendiri. 5 petir menyambar bagian atas kepala Anda. 3 pedang mutlak. Hancurkan pedang tak berdarah. Tiba-tiba guntur menggelegar, bagaikan kekuatan kiamat. Energi pedang itu mendominasi dan menjangkau ribuan mil. Pedang darah yang menakjubkan, menempa api penyucian yang berdarah. Ketiga Dewa Emas memperlihatkan kekuatan suci mereka, berniat untuk menghabisi Xiao Chen tanpa ampun. Tuan Xiao, jangan gegabah dan jangan menghadapinya secara langsung. Teriak Tetua Agung ketakutan. Gerakan khusus apapun yang dilakukan oleh seorang Dewa Emas manapun sudah cukup untuk membunuhnya seketika saat ia berada di puncak level Xuanxian, apalagi 3 Dewa Emas menyerang pada saat yang sama. Kini keluarga Chu hanya bisa berharap Xiao Chen benar-benar mampu membalikkan keadaan. Jika Xiao Chen sampai mengalami kecelakaan, kehancuran keluarga Chu tak terelakkan. Menghadapi pengingat dari Tetua Agung, Xiao Chen tampaknya tidak mendengarnya. Dihadapkan dengan keterampilan unik ketiga Dewa Emas Abadi, dia bahkan lebih meremehkannya. Sedikit debu, ngapain repot-repot jemur di bawah sinar matahari. Tetapi ketika Xiao Chen melambaikan tangannya, kekosongan itu tampak berubah menjadi kain lembut, yang terus bergulir di antara telapak tangan Xiao Chen. 5 petir, pedang tirani, dan pedang tanpa darah semuanya bergantung pada ruang untuk eksis dan menyalurkan kekuatan. Ketika Xiao Chen membalik telapak tangannya dan mengaduk ruang, serangan-serangan ini mengubah lintasannya dan menjadi tak terkendali. Kura-kura skimu. Dengan teriakan tiba-tiba, Xiao Chen mengumpulkan 3 keterampilan unik Golden Immortal dan menggunakannya untuk kepentingannya sendiri. Bagaimana ini mungkin? Ketiga Dewa Emas dari keluarga Wu gemetar karena terkejut, tak dapat mempercayainya. Aku akan mengantarmu pergi. Kata-kata dingin Xiao Chen seperti hukuman mati. Pedang tanpa darah menyerap energi pedang yang mendominasi, dan 5 guntur dewa bertahan di sekitarnya. Ketiga gaya yang digabungkan menjadi satu memiliki kekuatan yang tidak dapat diprediksi. Engah, engah, engah. Pedang tanpa darah menyambar lewat, dan ketiga Dewa Emas meledak satu demi satu, dan jiwa serta tubuh mereka hancur di tempat. Dalam sekejap, semua pejabat tinggi keluarga Wu yang hendak menyerang terkejut, ekspresi mereka dipenuhi ketakutan yang luar biasa. Jika Xiao Chen membunuh seorang puncak Xuanxian dalam hitungan detik, itu pasti akan sangat menyebalkan. Sekarang dia telah membunuh 3 Dewa Emas dalam sekejap dengan lambaian tangannya, yang bisa dirasakan semua orang hanyalah ketakutan. 3 Dewa Emas merupakan kekuatan dan fondasi sejati bagi keluarga Wu, namun kini mereka bagaikan orang yang lewat, mati begitu saja. Ini tidak mungkin. Wu Huaiyao, yang selalu merasa dirinya tinggi, juga terkejut dan linglung saat ini. Ia menatap ketiga Dewa Emas yang tertiup menjadi kabut darah dan terdiam lama. Terlalu kuat, luar biasa. Semua orang di keluarga Chu, termasuk Tetua Agung, juga tercengang. Mereka menatap pemuda di tengah medan perang independen itu dengan kekaguman yang meluap-luap dan kegembiraan yang tak terkendali. Xiao Chen tidak sombong, dia benar-benar memiliki kekuatan untuk membalikkan keadaan. Ketika Xiao Chen berjalan keluar dari tanah leluhur, itu pastilah kemunculan leluhur yang membawa Xiao Chen untuk menyelamatkan keluarga Chu. Wu Huaiyao, aku sudah bilang ke adikmu untuk tidak terlalu sombong. Ada banyak orang di dunia ini yang tidak bisa kau ganggu. Hati-hati dengan kata-katamu, tapi adikmu masih muda dan mungkin belum mengerti. Xiao Chen berjalan santai di tengah keributan itu, lalu perlahan berjalan ke arah Wu Huaiyao dan berkata, kupikir kau, sebagai kakak perempuan, akan memiliki rasa kesopanan, tetapi aku tidak menyangka kau ternyata lebih bodoh dari kakakmu. Kau, siapa kau dan kenapa kau begitu kuat? Wu Huaiyao ketakutan bahkan sebelum pertarungan dimulai dan sepenuhnya tertekan oleh aura Xiao Chen. Setiap kali Xiao Chen melangkah maju, tanpa sadar dia akan mundur selangkah. Apakah ada gunanya menanyakan ini sekarang? Kata Xiao Chen ringan, dengan kilatan pedang di tangannya. Engah. Wu Huaiyao bahkan tidak mempunyai kemampuan untuk melawan, dan langsung tertusuk pedang di sekujur tubuhnya, dan pakaian putihnya berlumuran darah. Namun Xiao Chen sengaja menunjukkan belas kasihan dan tidak membunuhnya secara langsung, jadi dia hanya terjatuh ke tanah dengan luka parah. Ayo bersama, ayo bersama. Ini mungkin pertama kalinya dalam hidup Wu Huaiyao merasa kematian begitu dekat. Ia mulai sedikit gila dan memberi perintah kepada para dewa sejati dan dewa misterius dari keluarga Wu. Namun, siapa yang berani melangkah maju? Tidak peduli seberapa tinggi prestis Wu Huaiyao, tidak ada seorang pun yang cukup bodoh untuk mati demi dia tanpa ragu-ragu. Xiao Chen membunuh 3 Dewa Emas berturut-turut dan melukai Wu Huaiyao dengan parah hanya dengan lambaian tangannya. Dia jelas bukan seseorang yang bisa mereka kalahkan. Jika kamu tidak naik, jangan harap aku akan melepaskanmu. Xiao Chen bertekad untuk membunuh, dan mengangkat tangannya untuk menunjukkan niat pedangnya yang menakjubkan lagi. Penjara 10.000 pedang. Sebuah gerakan yang telah lama hilang, namun memiliki kekuatan yang tak tertandingi. Tiba-tiba, ribuan sinar pedang muncul di kehampaan,
masing-masing memancarkan kekuatan pedang yang tak tertandingi dan menyerbu ke arah kerumunan di perkemahan keluarga Wu. Desis, desis, desis. Kepulan-kepulan. Pada saat ini, para dewa sejati dan dewa misterius bagaikan semut, yang dibunuh tanpa ampun oleh cahaya pedang. Ah, ah, ah. Setelah teriakan yang tak terhitung jumlahnya, semua petinggi keluarga Wu terbunuh atau terluka, dan tidak ada seorang pun yang mampu melarikan diri. Bagaimana bisa? Wu Huaiyao, yang terjatuh ke tanah dengan luka parah, melihat semua ini dengan putus asa, matanya kehilangan fokus. Dia bangga dengan kecerdasannya dan kemampuannya memanipulasi orang lain, tetapi dia tidak pernah membayangkan bahwa suatu hari dia akan bertemu dengan suatu eksistensi yang tidak mampu dia ganggu, yang akan membuat keluarga Wu dalam bahaya kepunahan. Wu Huaiyao, giliranmu. Xiao Chen sekali lagi mengunci auranya pada Wu Huaiyao. Karena, saat ini, satu-satunya musuh yang tersisa di tempat kejadian adalah Wu Huaiyao. Semua anggota keluarga Wu dan dua pengkhianat keluarga Chu telah tewas dalam kekacauan pedang. Jika tidak ada yang datang menyelamatkanmu, maka aku tidak akan sopan. Kata Xiao Chen sambil mengangkat telapak tangannya untuk membunuh. Namun pada saat itu, tiba-tiba muncullah sesosok tubuh dari kejauhan, berlari ke arahnya sambil berteriak dari kejauhan, berhenti. Ekspresi Xiao Chen berubah, dan dia berkata dengan tenang, aku sudah lama menunggumu. Membunuh Wu Huaiyao akan mudah dengan menjentikkan jari. Namun, Wu Huaiyao bukan satu-satunya targetnya. Ia perlu memanfaatkan Wu Huaiyao untuk menarik orang-orang potensial lainnya. Misalnya, Paviliun Lingbao. Huaiyao, aku di sini untuk menyelamatkanmu. Begitu dia selesai berbicara, seorang pemuda jangkung memegang tombak muncul entah dari mana, mengarahkan ujung tombaknya langsung ke arah Xiao Chen, mencoba menyelamatkan Wu Huaiyao. Ketika Wu Huaiyao melihat orang itu datang, dia tentu saja terkejut, seolah-olah secercah harapan telah menyala dalam kegelapan. Namun, memikirkan kekuatan Xiao Chen yang mengerikan, dia buru-buru mengingatkannya, Ling Tian, kau bukan tandingannya. Namun jelas sudah terlambat untuk mengatakan ini. Ling Tian telah bergerak, dan Xiao Chen juga telah merespons. Dewa emas yang lain, apakah kau benar-benar menginginkan nyawamu sendiri? Sambil berkata dengan nada sarkastis, Xiao Chen mengangkat tangannya dan menggenggam ujung pistol Ling Tian, mengayunkannya dengan kuat, dan pada saat yang sama, sebuah kekuatan tak terlihat menyerbu keluar. Peng! Ling Tian, yang memiliki tingkat kultivasi Dewa Emas, tidak sebanding dengan lawannya. Ia terhempas oleh kekuatan dahsyat dan jatuh di depan Wu Huaiyao. Bab 785. Ling Tian, apa kabar? Wu Huaiyao buru-buru memeriksa luka-luka Ling Tian. Tampaknya dia peduli pada Ling Tian, tetapi sebenarnya dia takut Ling Tian akan mati. Tanpa dukungannya, dia juga akan mati di tangan Xiao Chen. Aku masih bisa bertahan. Ling Tian menekan luka-lukanya, menarik napas dalam-dalam, dan berkata dengan rasa takut yang masih tersisa, bukankah kau bilang kau hanya berhadapan dengan Dewa Emas biasa? Bagaimana dia bisa sekuat itu? Aku salah perhitungan. Aku tidak menyangka dia lebih mengerikan daripada Chu Beiming. Beberapa Dewa Emas di keluarga kita sudah mati, bahkan ayahku. Wu Huaiyao mengatakan ini dan segera bertanya, bukankah aku sudah memintamu untuk membawa para ahli? Kau tidak akan datang sendirian, kan? Kau tidak menjelaskan situasinya dengan jelas, jadi kupikir kita benar-benar berhadapan dengan Dewa Emas biasa. Kata Ling Tian sambil tersenyum kecut. Ah! Wu Huaiyao mengerti maksud Ling Tian setelah mendengar ini, dan hanya ada satu pikiran di benaknya. Sudah berakhir, semuanya sudah berakhir. Dia dan Ling Tian akan mati di sini. Haha! Ling Tian melihat ekspresi Wu Huaiyao dan tiba-tiba menyeringai, konyol, aku bercanda. Wu Huaiyao memandang Ling Tian dengan bingung. Bagaimana mungkin aku tidak mendengarkanmu? Ling Tian berkata sambil tersenyum, aku tidak datang ke sini sendirian hari ini. Aku membawa seorang ahli bersamaku. Tuan, di mana dia? Tanya Wu Huaiyao cemas. Sudah selarut ini, dan Anda masih berani bercanda. Dia benar. Kau benar-benar ceroboh. Masih berani bercanda saat seperti ini. Xiao Chen berdiri tak jauh dari mereka berdua, menatap mereka tanpa berkata-kata. Aku tidak tahu harus berkata apa tentang Ling Tian. Dia terluka parah, tapi masih punya energi untuk menggoda Wu Huaiyao. Bukankah itu berarti dia tidak menganggapku serius? Tidak ada keraguan bahwa Ling Tian memiliki perasaan terhadap Wu Huaiyao, dan siapapun dapat melihatnya. Tetapi sulit untuk mengatakan apakah Wu Huaiyao tertarik pada Ling Tian. Wanita ini sangat licik dan mungkin tidak memiliki konsep cinta di hatinya. Baginya, laki-laki mungkin hanya perwujudan minat. Chu Beiming tidak berguna baginya, jadi dia mengusirnya. Ling Tian berasal dari keluarga terpandang dan bisa membantunya, jadi dia pun melekatkan diri padanya. Dari sudut pandang ini, apa perbedaan antara Ling Tian dan Chu Beiming? Hanya saja, mereka yang terlibat di dalamnya seringkali tidak menyadarinya sendiri. Harus kuakui, kau memang sangat kuat, tapi
Ling Tian tiba-tiba melirik Xiao Chen sambil mencibir dan berkata, hari ini, seorang pendeta senior paviliun Lingbao kita kebetulan sedang bebas, jadi aku membawanya. Pendeta besar. Wu Huayao tercengang saat mendengarnya. Para penyembah paviliun Lingbao setidaknya merupakan dewa emas tingkat atas. Terlebih lagi, Ling Tian sengaja menambahkan kata, besar, yang menunjukkan bahwa status orang ini di paviliun Lingbao lebih tinggi daripada jamaah biasa. Tuan Qin, tolong bantu saya. Teriak Ling Tian. Oh, seharusnya aku tidak keluar bersamamu hari ini. Kupikir itu pekerjaan yang mudah. Begitu dia selesai berbicara, aura yang jauh melampaui Wu Huayao, Ling Tian dan 3 dewa emas agung dari keluarga Wu menyelimuti seluruh tempat tersebut. Napas ini bahkan membawa sedikit api, menghanguskan ruangan dan membuat siapapun merasa tertindas dan seolah-olah terpanggang di atas api. Penindasan yang begitu kuat. Wu Huayao gemetar dalam hati. Saat menghadapi Xiao Chen, dia hanya melihat bahwa Xiao Chen sangat kuat dan bisa membunuh orang dengan satu gerakan, tetapi tidak ada aura yang menindas dalam auranya. Penampilan lelaki tua itu begitu menindas sehingga seolah-olah dia tidak berada pada level yang sama dengan mereka, tetapi berada di dimensi lain. Mungkinkah Raja Abadi Senior? Wu Huayao terkejut. Alasan mengapa paviliun Lingbao terkenal di Jiangsu dan tidak ada seorang pun yang berani memprovokasinya adalah karena ada Raja Abadi yang bertanggung jawab. Dia memilih Ling Tian daripada Chu Beiming, yang kemampuan pribadinya lebih kuat dari Ling Tian, karena paviliun Lingbao memiliki fondasi yang kuat. Akan tetapi, meskipun Ling Tian adalah tuan muda paviliun Lingbao, statusnya mungkin tidak setinggi Raja Abadi. Bagaimana Ling Tian bisa membawa Raja Abadi ke sini tanpa mengetahui bahwa Xiao Chen begitu kuat? Belum menjadi Raja Abadi, masih ada satu langkah penting yang terlewat. Kata Ling Tian sambil tersenyum, Qin Tua adalah orang terkuat kedua di paviliun Lingbao kita, seorang Raja Abadi setengah langkah. Raja Abadi setengah langkah. Mata Wu Huayao berbinar dan dia bersemangat. Meskipun dia hanya setengah langkah Raja Abadi, levelnya benar-benar berbeda dari Dewa Emas. Oh tidak, situasinya sedang tidak baik. Suasana hati semua orang di keluarga Chu tiba-tiba jatuh lagi. Awalnya, ketika melihat Xiao Chen membunuh semua orang, saya pikir keluarga Chu akhirnya akan membalikkan keadaan dan menghancurkan keluarga Wu. Sekarang Raja Abadi setengah langkah dari paviliun Lingbao muncul, yang merupakan pukulan telak. Tuan Qin, terima kasih atas bantuanmu. Kata Ling Tian kepada lelaki tua yang memancarkan aura kuat di langit. Mudah dikatakan. Dia bisa menghancurkan banyak penguasa keluarga Wu sendirian. Aku khawatir tidak akan mudah bagiku untuk mengalahkannya. Tulang-tulang tuaku sudah tidak tahan lagi. Kata Qin tua sambil tersenyum kecut. Tuan Qin, sekali ini saja. Anda juga telah melihat betapa haus darahnya dia. Jika kita menyinggung perasaannya hari ini dan melepaskannya, paviliun Lingbao kita tidak akan pernah damai di masa depan. Kata Ling Tian dengan sungguh-sungguh. Aduh. Qin Lao mengalihkan pandangannya tanpa daya dan menatap Xiao Chen. Nada suaranya menjadi sangat dingin saat ia berkata, kau kurang beruntung hari ini. Sulit untuk mengatakan siapa yang tidak beruntung. Kata Xiao Chen ringan. Ekspresi wajah Qin tua menjadi gelap. Dia memberitahu Ling Tian bahwa berurusan dengan Xiao Chen tidak akan mudah. Tentu saja, itu hanya candaan. Sebenarnya, dia sama sekali tidak menganggap serius Xiao Chen. Awalnya dia mengira Xiao Chen, yang merasakan tekanan dan mendengar bahwa dia adalah Raja Abadi setengah langkah, akan ketakutan setengah mati dan berguling-guling di tanah. Tanpa diduga, Xiao Chen tidak takut padanya, malah mengejeknya. Apakah kamu benar-benar tidak takut mati? Kata Qin tua dengan marah. Xiao Chen tidak menjawab, tetapi malah bertanya, kalian berdua saja yang datang ke paviliun Lingbao. Membosankan sekali. Jika paviliun Lingbao mengerahkan semua kekuatannya seperti keluarga Wu, niscaya itu akan menyelamatkannya dari banyak masalah. Akibatnya, hanya Ling Tian dan Raja Abadi setengah langkah yang datang ke paviliun Lingbao, yang membuatnya agak kecewa. Menurut informasi sebelumnya dari Tetua Agung, sebuah perahu roh akan terbang ke negeri Dongeng Beiqiong besok, tetapi saya khawatir sudah terlambat. Bajingan, beraninya kau meremehkanku. Qin tua tiba-tiba mengamuk. Kalau aku tidak bisa membunuhmu dalam 3 gerakan, aku akan bunuh diri di tempat. Dalam kemarahannya, dia malah membuat pernyataan yang berani. Tidak dapat membunuh Xiao Chen dengan 3 gerakan, dia langsung bunuh diri di tempat. Namun tak seorang pun menganggap dia sombong. Jika seorang Raja Abadi setengah langkah sungguh-sungguh ingin membunuh seorang abadi emas, 3 gerakan sudah cukup. Tentu saja, ini adalah apa yang dipikirkan kebanyakan orang. Setelah mendengar ini, Xiao Chen tidak dapat menahan diri untuk tidak mencibir. Kamu benar-benar tidak punya kesadaran diri sama sekali. Begitu dia selesai berbicara, Xiao Chen tiba-tiba mengangkat tangannya, dan telapak tangannya langsung menjadi 1000 kali lebih besar, seperti gunung besar, yang menghancurkan ke arah Qin tua. Sepele, ejek Qin tua. Kekuatan Raja Abadi setengah langkah melonjak, dan dia menunjuk ke kehampaan, hancurkan.
Bang! Kekuatan jari itu mengenai telapak tangan raksasa itu, tetapi tidak menembus telapak tangan seperti yang diharapkan. Sebaliknya, seperti telur yang menghantam batu. Tidak, ini. Qin Tua terkejut dan ekspresinya tiba-tiba menjadi sangat ketakutan. Namun, kekuatan dan tekanan yang besar tidak memberinya kesempatan untuk melawan. Engah! Ledakan! Dengan satu serangan telapak tangan, Qin Tua meledak dan mati di tempat. Raja Abadi setengah langkah, mati. Bab 786. Meskipun ia dikalahkan seketika oleh Xiao Chen dan menderita luka serius, Ling Tian tidak patah semangat atau takut sama sekali, dan ia tetap memiliki kepercayaan diri penuh. Karena dia membawa penolong yang kuat hari ini. Raja Abadi setengah langkah, makhluk kuat yang jauh melampaui level Dewa Emas. Dia tak kenal takut. Namun, ketika ia melihat Qin Tua, yang tinggal setengah langkah lagi untuk menjadi Raja Abadi, dihempaskan oleh telapak tangan Xiao Chen, ia langsung tertegun. Ia tak lagi tega bercanda dengan Wu Huaiyao, dan senyumnya langsung membeku. Yang terjadi selanjutnya adalah teror tak berujung. Bagaimana mungkin? Tuan Qin. Pada saat ini, dia berharap dia berhalusinasi, atau Tuan Qin memalsukan kematiannya. Tetapi semua yang ada di depan matanya begitu nyata sehingga dia tidak bisa meyakinkan dirinya sendiri sama sekali. Raja Abadi. Raja Abadi, apakah kau seorang Raja Abadi? Ling Tian merasakan giginya bergemeletuk, seolah-olah ia putus asa menghadapi kiamat. Satu-satunya orang yang dapat membunuh Raja Abadi setengah langkah dengan satu pukulan adalah Raja Abadi sejati. Dia benar-benar memprovokasi Raja Abadi. Kupikir kau sungguh unik, mampu tertawa dan bercanda bahkan saat menghadapi kematian. Kenapa kau terlihat begitu menyedihkan sekarang? Xiao Chen takut pada Raja Abadi setengah langkah, jadi dia berbalik lagi untuk melihat Ling Tian dan Wu Huaiyao di depannya. Setelah pertempuran sengit, dia tidak hanya tidak terluka, tetapi bahkan tidak ada setitik debu pun yang mengotori pakaiannya. Ling Tian menggigil mendengarnya, dan begitu ketakutan hingga dia berlutut di hadapan Xiao Chen saat itu juga, sambil berkata dengan gemetar, Raja Abadi Senior, ampuni nyawaku. Hehe, sebenarnya aku tidak punya dendam padamu, tapi siapa yang memintamu ikut campur? Kata Xiao Chen ringan, tatapannya kembali tertuju pada Wu Huaiyao. Wu Huaiyao merasa seolah-olah sedang ditatap oleh seekor ular berbisa, dan rambutnya berdiri tegak. Sebenarnya suasana hatinya saat ini tidak jauh berbeda dengan Ling Tian. Dia selalu bangga dengan kecerdasannya dan kemampuannya mempermainkan laki-laki sesuka hatinya, tetapi dia tidak pernah bermimpi bahwa suatu hari dia akan melebih-lebihkan kemampuannya sendiri dan memprovokasi seorang Raja Abadi. Meskipun dia sekarang berada di level Abadi Emas, dia tampaknya hanya satu level lagi untuk menjadi Raja Abadi. Namun di antara puluhan miliar Dewa Emas di alam abadi, hanya sedikit yang dapat mencapai alam Raja Abadi. Ini adalah penghalang alami. Jika Anda melewatinya, Anda bisa menjadi penguasa daerah dan disembah oleh ratusan juta orang. Jika kau tak mampu, kau akan berhenti di level Golden Immortal. Sekalipun kau masih bisa dihormati, makna dan levelnya sangat berbeda. Senior, tolong ampuni nyawaku. Wu Huaiyao, seperti Ling Tian, berlutut di depan Xiao Chen, memohon belas kasihan dengan tatapan ngeri. Pada saat ini, dia sungguh menyesalinya. Saat berkomunikasi dengan Xiao Chen kemarin, Xiao Chen seharusnya memiliki kesan yang baik tentangnya. Kalau saja dia tahu saat itu bahwa Xiao Chen adalah seorang Raja Abadi, dia bukan saja tidak akan punya niat untuk berhadapan dengan Xiao Chen, tetapi dia juga akan berusaha sekuat tenaga untuk menjilat Xiao Chen. Betapa mulianya bisa mengandalkan Raja Abadi. Sayangnya, tidak ada obat untuk penyesalan di dunia, dan dia telah membuat kesalahan besar. Apakah kalian tahu cara memohon belas kasihan sekarang? Xiao Chen menatap mereka berdua dengan sinis. Senior, akulah Tuan Muda Paviliun Limbao. Selama kau melepaskanku hari ini, aku berjanji akan memberimu kompensasi yang layak. Ling Tian bersumpah. Membiarkanmu pergi. Bagaimana dengan dia? Xiao Chen menunjuk Wu Huaiyao. Ling Tian terkejut dan cepat-cepat mengubah nadanya, Senior, jika kau melepaskan kami, aku jamin akan mengganti kerugianmu 2 kali lipat. Hati Wu Huaiyao menegang, tetapi secercah harapan tampak muncul. Jika hanya satu dari kalian yang ditakdirkan untuk bertahan hidup, apa yang akan kau pilih? Xiao Chen mungkin terlalu bosan dan mengajukan pertanyaan yang kurang pantas. Ini. Ling Tian ragu-ragu sejenak dan menggertakkan giginya, Senior, kami di Paviliun Limbao juga memiliki Raja Abadi. Kekuatannya mungkin tidak kalah dengan Anda. Apa yang ingin kau katakan? Tanya Xiao Chen dengan tenang, mengancamku. Aku tidak berani, aku hanya mengatakan fakta. Kata Ling Tian, aku bersedia bertanggung jawab atas apa yang terjadi hari ini. Aku khawatir kamu tidak cukup baik dan tidak mampu membelinya. Xiao Chen sama sekali tidak tergerak dan tetap bersikap dingin seperti biasanya. Pada saat ini, Wu Huaiyao sedang bimbang. Xiao Chen terus bertanya pada Ling Tian dari awal hingga akhir dan mengabaikannya sama sekali.
Ini berarti nasibnya akan ditentukan oleh Ling Tian. Jika hanya salah satu dari dia dan Ling Tian yang bisa selamat, apakah Ling Tian masih bersedia mati untuknya? Bagaimana mungkin dia rela membiarkan orang lain menentukan nasibnya sendiri? Saat dia memikirkan hal ini, dia tiba-tiba melihat wanita itu mengerahkan seluruh tenaganya untuk menyerang Ling Tian yang sama sekali tidak siap. Peng! Ling Tian kehilangan keseimbangan dan terbang ke arah Xiao Chen, menghalangi pandangannya. Pelarian darah. Memanfaatkan kesempatan ini, Wu Huiyao memutilasi dirinya sendiri dan melakukan teknik melarikan diri darah, dan menghilang ke cakrawala dalam sekejap. Apakah semudah itu bagimu untuk melarikan diri? Xiao Chen sepertinya sudah menduga hal ini. Ia mengumpulkan energinya dan mengayunkan pedangnya, memulihkan kemampuan pelacakannya. Memanggil. Cahaya pedang menerobos udara, menempuh jarak ribuan mil dalam sekejap, dan mencegat Wu Huiyao yang melarikan diri. Ledakan. Terdengar suara keras yang mengguncang bumi, dan Wu Huiyao terangkat dan terbunuh oleh cahaya pedang, mati di tempat. Kematiannya berarti bahwa semua penguasa keluarga Wu pada dasarnya musnah, dan anggota keluarga Wu yang masih hidup tidak lagi menjadi ancaman. Wu Huiyao. Ling Tian akhirnya menyadari sesuatu dan dipenuhi amarah. Wanita jalang ini. Aku sedang memikirkannya, dan dia benar-benar mengkhianatiku. Apakah kamu mengerti perasaan Chu Beiming sekarang? Xiao Chen mencibir, kamu pikir kamu telah merencanakan sesuatu yang jahat terhadap Chu Beiming, tetapi kamu tidak tahu bahwa di hati Wu Huiyao, kamu dan Chu Beiming tidak berbeda. Ini salahku karena aku begitu dibutakan oleh iblis sehingga aku tidak mengenali wajah asli wanita ini. Kata Ling Tian dengan getir, lalu berkata kepada Xiao Chen, terima kasih banyak, senior. Aku akan merenungkannya saat aku kembali. Siapa bilang aku akan membiarkanmu pergi? Kata Xiao Chen dingin. Senior, bukankah kau baru saja mengatakan bahwa hanya Wu Huiyao dan aku yang bisa selamat? Tanya Ling Tian kaget. Apa yang kukatakan hanyalah hipotesis. Hal-hal yang hipotetis tidak mungkin benar. Begitu dia selesai berbicara, Xiao Chen mengangkat tangannya tanpa ampun, di bawah tekanan kekuatan yang mengerikan. Ledakan. Ling Tian, seperti Raja Abadi setengah langkah, ketakutan setengah mati oleh serangan telapak tangan, bahkan sebelum sempat bersuara, ia pun mati. Apakah aku agak terlalu membosankan? Xiao Chen bergumam pada dirinya sendiri sambil menggelengkan kepalanya. Pertarungan ini benar-benar membosankan. Pertarungan itu berakhir bahkan sebelum dia mulai pemanasan, jadi dia hanya menggoda Wu Huiyao dan Ling Tian sebentar. Masalah itu telah selesai, dan Tetua Agung serta semua orang dari keluarga Chu keluar satu demi satu. Abadi. Raja Abadi Senior. Untuk sesaat, dipimpin oleh Tetua Agung, semua anggota keluarga Chu berlutut di hadapan Xiao Chen, ekspresi mereka antara gembira atau malu. Apa yang sedang kamu lakukan? Xiao Chen bertanya dengan rasa ingin tahu. Senior, kami buta sebelumnya. Kami tidak tahu kalau kau adalah Raja Abadi dan bahkan meragukanmu. Tolong hukum kami. Ketika Xiao Chen membunuh Paman Yun dari keluarga Wu, banyak orang di keluarga Chu diam-diam membenci Xiao Chen, percaya bahwa Xiao Chen tidak bijaksana dan akan membawa bencana bagi keluarga Chu. Namun, saat ini, siapa yang berani tidak puas dengan Xiao Chen? Seorang Raja Abadi dapat membuat keluarga Chu tidak dapat pulih selamanya hanya dengan satu tarikan napas. Baiklah, kalau aku mau ribut, aku tidak akan membantumu hari ini. Mungkin keluarga Chu-mu dan aku memang ditakdirkan untuk bersama. Kata Xiao Chen sambil melambaikan tangan dan memunculkan prasasti penekan langit, lalu meletakkannya di hadapan Tetua Agung. Prasasti penekan langit itu milik keluarga Chu-mu, dan sekarang sedang dikembalikan kepada pemiliknya yang sah. Setelah aku pergi, jika ada yang mengganggumu, kau boleh menggunakan prasasti penekan langit untuk melawan. Setelah jeda, Xiao Chen mengingatkan, ingat, prasasti penekan langit hanya bisa digunakan 3 kali. Setelah 3 kali, prasasti itu akan retak. Jangan gunakan sembarangan kecuali benar-benar diperlukan. Bab 787. Keesokan harinya, Xiao Chen meninggalkan keluarga Chu. Sisa kekuatan keluarga Wu tidak lagi menjadi ancaman bagi keluarga Chu. Paviliun Lingbao terlalu jauh. Jika dia pergi menghancurkan Paviliun Lingbao, dia mungkin akan kehilangan perahu roh, yang tidak akan sepadan dengan kerugiannya. Dia telah melakukan yang terbaik untuk keluarga Chu. Tentu saja, dia tidak bermaksud membiarkan keluarga Chu dihancurkan oleh Paviliun Lingbao. Asalkan keluarga Chu menaati petunjuknya dan memanfaatkan kekuatan prasasti penekan langit dengan baik, itu akan cukup untuk menghalangi Paviliun Lingbao dan kekuatan apapun di Jiangchu. Jika tidak ada hal tak terduga yang terjadi, keluarga Chu tidak akan berada dalam bahaya dalam 100 tahun ke depan. Tetua Agung, apakah Tuan Xiao sudah pergi? Baiklah, Tuan Xiao pergi pagi-pagi sekali. Orang penting seperti dia pasti ada urusan penting dan tidak akan tinggal di keluarga Chu selamanya. Lalu, bagaimana dengan Paviliun Lingbao? Tuan muda Paviliun Lingbao dan seorang Raja Abadi setengah langkah meninggal di keluarga Chu kita. Bagaimana mereka bisa membiarkan ini begitu saja?
Ya, kita harus meminta Tuan Xiao berbicara dengan Paviliun Lingbao dan menekannya agar tidak berani menyentuh kita. Sekarang Tuan Xiao telah pergi tanpa sepatah kata pun, Paviliun Lingbao pasti akan mengambil tindakan. Lagi pula, yang tewas adalah Tuan Muda dan pendeta kedua Paviliun Lingbao. Paviliun Lingbao juga punya Raja Abadi. Kurasa Tuan Xiao punya beberapa kekhawatiran, kan? Yah, Tuan Xiao hanya satu orang, dan Paviliun Lingbao, selain Raja Abadi, juga memiliki dewa emas lainnya yang diabadikan. Konon, setidaknya ada 10 dewa emas. Lalu apa yang harus kita lakukan? Apa kita tidak akan terjebak dalam krisis lagi? Aduh, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tuan Xiao sudah berbuat cukup banyak untuk keluarga Chu kita. Aku sungguh tidak ingin mengganggunya lagi. Baiklah, mari kita lakukan selangkah demi selangkah. Paviliun Lingbao juga harus bangga dengan statusnya dan mungkin tidak akan terlalu berpengaruh pada keluarga Chu kita. Paviliun Lingbao, Tianer. Master Paviliun Linggang hampir hancur setelah mendengar berita tragis itu. Ia memelototi anggota keluarga Wu yang datang untuk memberitahunya dan bertanya, apakah ada yang salah dengan apa yang baru saja kau katakan? Ling. Master Paviliun Ling, semua yang kukatakan tadi benar, sama sekali bukan kebohongan. Kata anggota keluarga Wu dengan gemetar, lagi pula, hal sebesar ini tidak bisa dipalsukan. Ini akan menyebar ke seluruh Jiangsu dengan sangat cepat. Sialan. Linggang murka dan mengangkat telapak tangannya untuk menyerang. Ah! Pria dari keluarga Wu itu menjerit dan meninggal di tempat di bawah telapak tangan Linggang. Linggang, apa yang membuatmu begitu marah? Tindakan Linggang membuat banyak pendeta di Paviliun Lingbao khawatir, dan aura kuat yang biasanya tidak terlihat berkumpul di sini. Di antara aura-aura ini, ada satu yang sangat istimewa. Aura itu tidak terlalu kuat, tetapi mudah dibedakan. Orang yang memiliki aura ini sebenarnya adalah seorang lelaki tua berambut putih dan berpenampilan abadi. Waktu telah meninggalkan bekas yang dalam di tubuhnya, dan sekilas orang bisa tahu bahwa ia telah hidup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Senior Du. Salam, Senior Du. Banyak pemuja Paviliun Lingbao datang untuk bertanya kepada Linggang mengapa dia marah, tetapi ketika mereka melihat pria tua berambut putih itu, mereka semua membungkuk kepadanya dengan penuh hormat. Bukan karena alasan lain, hanya karena orang ini adalah orang terkuat di Paviliun Lingbao, eksistensi tingkat Raja Abadi. Meskipun mereka semua adalah pemuja, pangkat dan bobot Raja Abadi tentu saja jauh di luar jangkauan mereka. Bahkan Master Paviliun, Linggang, menahan amarahnya saat itu. Ia segera menghampiri pria tua berambut putih itu dan membungkuk hormat, sambil berkata, "Salam, Senior Du. Saya sungguh minta maaf telah mengganggu kultivasi Anda yang tenang. Tidak masalah, aku hanya ingin keluar mencari udara segar, dan ketika aku mendengar suara dari tempatmu, aku datang untuk memeriksanya." Pria tua berambut putih itu melirik potongan-potongan tubuh di tanah dan bertanya, apa yang terjadi? Mendengar ini, Linggang kembali tersulut emosi. Ia berkata dengan sedih, Senior Du, tolong bantu Tianer. Tianer, ada apa dengannya? Pria tua berambut putih itu mengerutkan kening. Para penyembah di Paviliun Lingbao sekitar juga bingung. Bukankah Tuan Muda pergi bersama Tetua Qin 2 hari yang lalu? Sepertinya beliau belum kembali. Mungkinkah terjadi sesuatu? Tidak mungkin. Apa yang mungkin terjadi jika Qin Tua, yang merupakan Raja Abadi setengah langkah, mengikutinya? Jangan menyela, aku sedang bertanya pada Master Paviliun. Mendengar ini, Linggang berkata dengan sedih, bukan hanya Tianer, bahkan Qin Tua pun tewas. Apa? Semua orang terkejut ketika mendengarnya. Master Paviliun, apa kau bercanda? Qin Tua adalah Raja Abadi setengah langkah, kedua setelah Senior Du. Siapa yang mungkin bisa membunuhnya? Mungkinkah seorang Raja Abadi juga mengambil tindakan? Jiangsu hanyalah negeri dongeng kecil. Raja-raja peri jumlahnya terbatas. Setiap raja peri sangat dihormati dan berstatus bangsawan. Bagaimana mungkin mereka membunuh orang tanpa alasan? Kepala Paviliun, tolong jelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Mendengar ini, Linggang mengulangi berita yang dilaporkan oleh keluarga Wu kepada semua orang. Raja Abadi Muda. Benarkah ini? Jiangsu Immortal Realm, aku belum pernah mendengar Raja Abadi seperti itu. Ketika seseorang mencapai level Raja Abadi, penampilannya sebenarnya dapat diubah hanya dengan pikiran. Misalnya, mudah bagi seorang pria tua dengan rambut beruban untuk terlihat lebih muda lagi. Tetapi kebanyakan orang sudah terbiasa dengan penampilan mereka saat ini, dan bagi mereka, muda atau tidak, hal itu tidak menjadi masalah sama sekali. Lagi pula, seiring bertambahnya usia, pola pikir Anda berubah dan Anda tidak terlalu peduli dengan penampilan. Menurut keluarga Wu, Raja Abadi bukan dari Jiangsu, melainkan orang luar yang kebetulan lewat, kata Linggang, lalu memohon kepada lelaki tua berambut putih itu, semoga Senior Du dapat membantu Tianer dan mencari keadilan untuknya.
Pria tua berambut putih itu merenung cukup lama sebelum berbicara dengan nada serius. Linggang, bukannya aku tidak ingin membantumu, tapi tahukah kau betapa pentingnya seorang Raja Abadi? Sebelum aku bertemu dengannya, aku tidak bisa menjamin kemenangan. Lagi pula, meskipun dia lebih lemah dariku, dia tetaplah Raja Abadi. Kalau aku melawannya, itu bukan main-main. Jiangchu hanyalah negeri dongeng kecil. Jika kedua Raja Peri itu bertarung, pasti akan mengguncang dunia dan dampaknya tak terkira. Lagi pula, lelaki tua berambut putih itu memiliki pengetahuan diri. Mungkin saja bisa mengalahkan Raja Abadi, tetapi membunuh Raja Abadi hanyalah mimpi yang bodoh. Jadi meskipun dia melihat Ling Tian tumbuh dewasa dan patah hati atas kematian Ling Tian dan Qin Tua, dia harus sangat berhati-hati dan berpikir dua kali sebelum bertindak saat menghadapi Raja Abadi. Senior Du, kau salah paham. Linggang berkata cepat, betapapun bodohnya aku takkan pernah bisa menandingi Raja Abadi. Jadi maksudmu? Lelaki tua berambut putih itu bingung. Menurut orang-orang dari keluarga Wu, Raja Abadi meninggalkan Jiangchu dengan perahu roh kemarin pagi. Aku tidak berani menyalahkan Raja Abadi, tapi aku tidak akan pernah membiarkan keluarga Chu pergi. Kata Linggang dengan tatapan sinis. Kau yakin dengan apa yang kau katakan? Tanya lelaki tua berambut putih itu, jika tidak ada konflik dengan Raja Abadi, maka menghancurkan keluarga Chu bukanlah tugas yang sulit. Ya, kita harus memastikan apakah Raja Abadi benar-benar telah meninggalkan Jiangchu. Para pendeta lainnya jelas tidak ingin memprovokasi Raja Abadi. Setiap orang yang naik perahu roh akan didaftarkan informasinya. Aku akan segera mengirim seseorang untuk memeriksanya. Bab 788. Setelah pertempuran, kepala keluarga Wu, Wu Long, putri kebanggaan Wu Huayao, dan 3 kartu truf abadi emas semuanya terbunuh, menyebabkan keluarga Wu jatuh dalam semalam. Keluarga Wu saat ini mungkin tidak sebaik keluarga Chu. Namun, keluarga Chu tidak bertindak agresif. Mereka hanya berharap dapat hidup damai dan tenang mulai sekarang. Namun kenyataannya selalu tidak memuaskan. Pada hari ini, Tetua Agung secara pribadi memberikan pelajaran bimbingan belajar kepada generasi muda keluarga Chu, mengajari mereka cara berlatih. Ledakan. Tiba-tiba, tekanan mengerikan menyelimuti seluruh keluarga Chu. Mereka yang kultivasinya lemah langsung tersungkur ke tanah, merangkak dan gemetar. Betapa besarnya tekanan. Bahkan Tetua Agung, yang berada di puncak alam Xuanxian, tidak dapat menahan rasa takut yang menggetarkan yang datang dari dalam hatinya. Akhirnya tiba. Suasana hati sang Tetua Agung mencapai titik terendah. Dia telah menghibur dirinya sendiri selama 2 hari terakhir ini, berpikir bahwa Paviliun Lingbao tidak akan mengambil tindakan terhadap keluarga Chu terlepas dari status mereka. Namun, dia pada akhirnya terlalu naif. Dengan kata lain, menipu diri sendiri. Keluarga Chu, kembalikan nyawa Tianer. Saat kata-kata marah itu terucap, 2 sosok yang memancarkan aura kuat dan menindas muncul di atas keluarga Chu. Itu Linggang dan pria tua berambut putih. Mereka telah memverifikasi bahwa Xiao Chen memang meninggalkan Jiangchu dengan perahu roh, dan keluarga Chu saat ini masih merupakan keluarga Chu yang miskin seperti sebelumnya, dan tidak menimbulkan ancaman sama sekali. Awalnya, dewa emas apapun yang dikirim oleh Paviliun Lingbao sudah cukup untuk memusnahkan keluarga Chu. Namun, Linggang telah kehilangan putra kesayangannya secara tragis dan ingin membalas dendam secara pribadi, sehingga ia perlu menyiksa keluarga Chu. Oleh karena itu, dia dan lelaki tua berambut putih itu secara pribadi datang ke keluarga Chu untuk membuat keluarga Chu merasakan keputusasaan yang nyata. Chu Linjiang memberi salam kepada Master Paviliun Ling dan Raja Abadi Senior. Meskipun Tetua Agung panik, ia memaksakan diri untuk tetap tenang dan memberi hormat kepada keduanya. Chu Linjiang, lupakan basa-basinya. Tak seorang pun di keluarga Chumu akan selamat hari ini, termasuk kamu. Linggang memiliki niat membunuh yang tak terselubung. Hari ini, saya hanya ingin membuat keluarga Chu merasakan keputusasaan sejati. Master Paviliun Ling, kalau ada yang ingin kau katakan, bicarakan baik-baik. Kenapa kau begitu marah? Tanya Tetua Agung. Mengapa kau tidak berbicara baik-baik dengan Tianer ketika dia mati di tanganmu? Tanya Linggang dengan marah. Tuan Paviliun Ling, Tuan Muda Paviliun tidak mati di tangan kami. Kami tidak punya kemampuan untuk membunuh Tuan Muda Paviliun, kami juga tidak punya hak untuk memengaruhi perilaku Tuan Xiao. Tetua Agung menggelengkan kepalanya. Berdalih. Tanya Linggang, bukankah Xiao Chen membela keluarga Chumu? Tuan Xiao memang membela keluarga Chu, tetapi ia hanya menargetkan keluarga Wu. Tuan Muda Paviliun ditipu oleh Wu Huayao dan bersikeras untuk campur tangan, yang membuat Tuan Xiao marah dan menyebabkan pembunuhannya. Brengsek, apakah salah jika kamu berkata seperti itu atau apakah salah jika Tianer? Tuan Ling, semuanya harus dilakukan secara rasional. Saya yakin masalah ini tidak ada hubungannya dengan keluarga Chu. Anda tidak boleh melibatkan orang yang tidak bersalah. Apapun yang kau katakan, tak bersalah atau terlibat, keluarga Chu mu akan hancur hari ini.
Begitu dia selesai berbicara, Linggang menampilkan puncak kultivasi Golden Immortalnya yang bahkan lebih baik daripada Wu Huayao dan Ling Tian, dan menghantamkan telapak tangannya ke arah kompleks keluarga Chu dengan kekuatan sekuat gunung yang tenggelam. Ledakan. Jejak telapak tangan besar yang tertancap dalam di tanah muncul, dan seluruh kompleks keluarga Chu serta rumah keluarga Chu runtuh akibat jejak telapak tangan ini, dan banyak sekali orang yang bersembunyi di rumah keluarga Chu tewas. Linggang, kau. Wajah tetua itu langsung berubah, dan dia sangat marah. Jangan bertindak terlalu jauh. Aku akan menindasmu hari ini, mari kita lihat apa yang bisa kau lakukan. Linggang mencibir dan melancarkan beberapa serangan telapak tangan, tiba-tiba menyerang keluarga Chu. Lelaki tua berambut putih di sebelahnya selalu tampak acuh tak acuh, seolah-olah dia adalah seorang penonton, acuh tak acuh terhadap segalanya. Keluarga Chu dapat hancur dengan jentikan tangan, tetapi Linggang kehilangan putra kesayangannya dan perlu melampiaskannya. Alasan dia mengikutinya hanyalah untuk membantu, memberi tekanan pada keluarga Chu dan membuat mereka tidak mungkin melawan. Serahkan sisanya pada Linggang. Tetua Agung. Tetua Agung. Di rumah keluarga Chu, banyak orang dengan kultivasi kuat atau keberuntungan melarikan diri, wajah mereka penuh kepanikan. Tak seorang pun di keluarga Chu mampu menahan amarah seorang dewa emas puncak. Terlebih lagi, dengan Raja Dewa di samping mereka, tak berlebihan jika dikatakan bahwa itu adalah akhir dari keluarga Chu. Jika aku tahu hal ini, aku pasti akan meminta bantuan Tuan Xiao tanpa malu-malu. Sang tetua agung merasa sangat sedih saat melihat keluarga Chu yang telah dihancurkan tanpa bisa dikenali lagi oleh Linggang dalam sekejap. Namun tak lama kemudian, ia teringat akan instruksi Xiao Chen dan langsung berkata kepada keluarga Chu, cepat bawa anak-anak ke tanah leluhur. Tak seorang pun boleh merusaknya di sana, dan mereka pun tak akan terpengaruh. Bagaimana denganmu, tetua agung? Aku punya prasasti penekan langit pemberian Tuan Xiao. Seharusnya bisa bertahan untuk sementara waktu. Tetapi, semua orang di keluarga Chu ragu-ragu. Meskipun Xiao Chen meninggalkan prasasti penindasan surgawi sebagai cadangan, ia hanya mampu melawan Linggang. Bagaimana mungkin ia bisa melawan Raja Abadi? Jangan ragu lagi, ayo kita berangkat. Teriak orang tua itu. Tetua Agung, jaga dirimu. Semua orang di keluarga Chu menghela nafas, dan masing-masing melindungi Chunan, Chu Tingting dan anggota generasi baru keluarga Chu lainnya, dan berlari menuju tanah leluhur keluarga Chu. Perjuangan terakhir. Linggang memandangnya dengan jijik, mengumpulkan momentum yang luar biasa, berniat membunuh semua orang di keluarga Chu dalam satu gerakan. Linggang, biarkan aku bertemu denganmu. Tetua Agung berteriak dengan suara berat, dan monumen penekan langit pun terpanggil. Sebuah kekuatan dahsyat menyembur keluar, menghantam momentum Linggang. Linggang mengerutkan kening dan menatap prasasti surgawi di tangan Tetua Agung, ragu-ragu sejenak. Senjata garis keturunan keluarga Chu. Pria tua berambut putih itu menatap monumen penekan langit, juga memikirkan sesuatu. Senior Du, apakah ini sangat kuat? Linggang tidak tahu detailnya dan tidak berani bertindak gegabah. Tidak apa-apa, biar ku coba. Kata lelaki tua berambut putih itu, lalu melangkah maju. Dengan lambaian tangannya, kekuatan Raja Abadi muncul. Peng! Sang tetua agung, yang memegang prasasti penekan surga, tidak mampu menahan kekuatan Raja Abadi dan terlempar. Cuma itu. Aku cuma pakai kurang dari 30% kekuatanku, dan kau tak sanggup. Pria tua berambut putih itu menggeleng kecewa. Konon, pembuluh darah itu membutuhkan darah Kaisar Abadi untuk ditempa. Tampaknya selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, monumen penekan langit perlahan-lahan kehilangan ketajamannya, dan keturunan keluarga Chu tidak dapat menggunakan kekuatan aslinya. Karena kau tidak berguna, aku sendiri yang akan memberimu tumpangan. Sambil berbicara, lelaki tua berambut putih itu mengangkat tangannya dan mengerahkan kembali kekuatan Raja Abadi. Sebuah jurus mematikan yang mengerikan dipadatkan, berniat membunuh tetua agung dalam satu serangan. Tuan Xiao, saya tidak pernah menyangka akan menyia-nyiakan 3 kesempatan yang Anda berikan secepat ini. Sekarang adalah saat hidup dan mati bagi keluarga Chu. Saya harap Anda bisa melindungi kami. Sang tetua agung dipenuhi dengan tekad dan memecahkan pembuluh darahnya sendiri, menyebabkan darah mengalir deras ke monumen penindasan surgawi. Dalam sekejap, kekuatan tak terbatas ditarik keluar dari monumen penekan surga. Ledakan. Tekanan yang sangat mengerikan meledak di langit, menyebabkan gempa bumi yang dahsyat di seluruh alam abadi Jiangchu, seolah-olah akhir dunia sudah dekat. Bagaimana mungkin? Ekspresi Linggang dan lelaki tua berambut putih itu berubah kaget pada saat yang sama, dan pupil mata mereka mengecil dengan cepat. Peng! Tekanannya luar biasa, dan kedua orang yang pertama kali merasakannya sama sekali tidak memiliki emosi. Mereka tidak mampu melawan dan akhirnya pingsan. Ini. Sang tetua agung pun terjatuh ke tanah, tampak ketakutan. Anda harus tahu bahwa ini hanyalah luapan tekanan, bukan serangan. Tapi meski begitu, itu benar-benar mengejutkan seorang Raja Abadi.
Bab 789. Meskipun alam abadi Jiangchu adalah negeri dongeng kecil di dunia dongeng, luas wilayahnya ribuan kali lebih besar dari bumi. Di tengah alam abadi Jiangchu, terdapat sebuah istana abadi yang menjulang tinggi di atas awan. Penampakannya yang tersembunyi di balik awan membuatnya misterius dan tak terduga. Tak ada yang menjaga istana peri, namun istana itu hikmat dan sakral. Roh-roh jahat mundur dan tak seorang pun berani menyerbu. Bukan karena hal lain, hanya saja ini adalah area terlarang pribadi milik Jiangchu Immortal Domain Lord, dan siapapun yang menyusup akan dianggap sebagai provokasi. Anda harus tahu bahwa penguasa domain manapun memiliki tingkat kultivasi seorang kaisar abadi. Di negeri dongeng kecil seperti Jiangchu, hanya ada satu kaisar peri, jadi statusnya sangat tinggi dan tak tertandingi. Tiba-tiba, sebuah guncangan dahsyat melanda alam abadi Jiangchu, menyebabkan istana abadi setempat terpengaruh dan berguncang hebat. Jauh di dalam istana abadi, sosok misterius dan kuat tiba-tiba membuka matanya, memperlihatkan ekspresi terkejut dan ragu. Mungkinkah selain aku, Jiangchu kecil, ada kaisar abadi kuat lainnya? Memikirkan hal ini, pikirannya bergerak dan sosoknya menghilang dari istana peri. Situasi keluarga Chu berubah drastis. Sang tetua agung mengeluarkan kekuatan tersembunyi dari monumen penekan surga, dan hanya dengan gelombang tekanan, ia mengirim Linggang, yang berada di puncak alam abadi emas, dan lelaki tua berambut putih di tingkat raja abadi terbang menjauh. Untuk menjadi sekuat ini, sang tetua agung bergumam pada dirinya sendiri. Meskipun prasasti penekan surga tidak dapat melukainya, dia tetap saja ketakutan. Kekuatan ini terlalu kuat, cukup untuk menghancurkan dunia, dan bahkan raja abadi yang kuat pun rentan terhadapnya. Abadi. Tekanan dari kaisar abadi, ini adalah tekanan dari kaisar abadi. Setelah lelaki tua berambut putih itu menstabilkan tubuhnya, ia tampak seperti orang gila, matanya menatap ngeri ke arah monumen penekan surgawi yang memancarkan tekanan yang sangat kuat. Kaisar abadi merupakan sosok yang tak tertandingi yang berdiri di puncak alam abadi, dan berada pada level yang sepenuhnya berbeda dari raja abadi. Kaisar abadi, Tuan Xiao adalah seorang kaisar abadi. Sang tetua agung tertegun, tetapi di saat yang sama, dia merasa lega tentang banyak hal. Hanya kaisar abadi yang memiliki keberanian untuk merencanakan dan menyusun strategi, seolah-olah dunia berada di bawah kendalinya dan semuanya jelas dalam pikirannya. Jika dia benar-benar hanya seorang raja abadi, dia tidak akan bersikap acuh tak acuh ketika mendengar bahwa paviliun Lingbao memiliki seorang raja abadi, dan dia tidak akan ragu sama sekali saat membunuh Ling Tian. Alasan dia berani bertindak gegabah adalah karena dia punya cukup modal untuk bertindak gegabah. Menurut Tuan Xiao, setelah pengorbanan dan pelatihannya, prasasti penekan langit itu terkena 3 serangan. Setelah 3 serangan, prasasti itu akan retak. Pantas saja. Sang tetua agung awalnya bingung mengapa senjata abadi dari monumen penindasan surgawi hanya dapat melancarkan 3 serangan, dan mengapa senjata itu mudah hancur. Sekarang dia mengerti, karena monumen penekan surga dipenuhi dengan kekuatan kaisar abadi. Mengingat tingkat dan material monumen penindasan surgawi, sudah sangat sulit baginya untuk menahan kekuatan kaisar abadi 3 kali. Jika itu kekuatan kaisar abadi, itu pasti jauh lebih unggul daripada raja abadi, dan itu bisa dengan mudah membunuh raja abadi. Sang tetua agung menepis rasa takut di hatinya dan kembali memegang prasasti surgawi di tangannya. Sebuah ide gila bahkan muncul di benaknya. Keluarga Chu sudah hancur. Daripada terus diintimidasi dan dipermalukan, lebih baik membangun otoritasnya hari ini dan menghilangkan masalah di masa depan. Saat ini, cara terbaik untuk membangun otoritas adalah dengan membunuh Linggang dan pria tua berambut putih itu. Jika mereka dapat membunuh kepala paviliun Lingbao dan seorang raja abadi, siapa yang berani meremehkan keluarga Chu, dan siapa yang berani berkomplot melawan keluarga Chu? Barangkali, Xiao Chen meninggalkan prasasti penekan surga sebagai petunjuk baginya untuk melakukan hal itu. Bunuh raja abadi. Linggang, Du Renji, hari ini kalian sedang mencari kehancuran kalian sendiri. Setelah membulatkan tekad, tetua agung mengerahkan kekuatan kaisar abadi monumen surgawi. Tekanan dahsyat itu mengguncang langit dan bumi, mengguncang dunia mistik, berniat merenggut nyawa Linggang dan lelaki tua berambut putih itu. Meskipun kedua pria itu memiliki tingkat kultivasi yang tinggi, mereka ditindas oleh kaisar abadi dan tidak bisa bergerak atau melawan. Mereka hanya bisa menyaksikan tetua agung mendesak prasasti penindasan surgawi untuk menekan mereka. Berhenti. Tiba-tiba, suara agung dan suci terdengar, dan sesosok yang memancarkan aura misterius muncul dari udara tipis, yang mampu menyaingi kekuatan kaisar abadi dari monumen penekan surga. Sang tetua agung terkejut, seolah menyadari sesuatu, dan segera menarik kembali serangannya. Chu Linjiang, aku bertemu dengan Master Wilayah. Sang tetua agung berlutut dengan satu kaki tanpa ragu dan membungkuk kepada pengunjung itu. Selain Xiao Chen, hanya ada satu kaisar abadi di alam abadi Jiangchu, dan itu adalah penguasa alam yang paling misterius. Linggang dan lelaki tua berambut putih itu kembali sadar dari ambang kematian,
ekspresi mereka berubah drastis, dan mereka berlutut di tanah. Linggang dari Paviliun Lingbao. Du Renji bertemu dengan Master Wilayah. Di hadapan Kaisar Abadi, Tuan Paviliun Lingbao dan Raja Abadi tidak ada bedanya dengan semut. Terlebih lagi, Kaisar Abadi ini adalah penguasa suatu wilayah, memerintah seluruh Jiangsu dan memiliki kekuasaan tertinggi. Sang penguasa domain misterius mengabaikan mereka berdua dan menatap langsung ke prasasti penekan langit di tangan Tetua Agung. Ia bertanya dengan nada bertanya, apakah itu tekanan yang baru saja dipancarkannya? Ya, sang Tetua Agung tidak berani menolak dan gemetar ketakutan di dalam hatinya. Tanpa diduga, insiden ini benar-benar membuat khawatir penguasa domain paling misterius Jiangsu, dan keadaan menjadi tidak baik. Dengan prasasti penekan surga di tangannya, dia masih bisa mengumpulkan keberanian untuk membunuh Raja Abadi. Namun, menghadapi Kaisar Abadi dan penguasa alam abadi Jiangsu, dia tidak akan berani mengambil tindakan meskipun dia punya 10.000 nyali. Coba aku lihat. Penguasa domain misterius mengatakan hal ini tanpa memberi kesempatan kepada Tetua Agung untuk membantah. Ia melambaikan tangannya dan meraih kehampaan. Prasasti penekan langit langsung kehilangan kendali dan jatuh ke tangan penguasa domain misterius. Kesadaran spiritual Kaisar Abadi menembus ke dalam prasasti penekan surga, dan rahasia prasasti penekan surga tiba-tiba terungkap, dan dia melihat semuanya dengan jelas. Jadi begitu. Mata penguasa domain misterius itu berbinar dan dia berpikir keras. Ekspresi Linggang tampak ragu, dan tiba-tiba ia berkata, Tuan Wilayah, keluarga Chu membunuh putraku tanpa alasan. Jika aku tidak membalas dendam ini, aku tidak layak menjadi seorang ayah, jadi. Diam, aku tidak bertanya apa-apa. Tuan domain misterius itu menyela Linggang. Ia tidak sengaja melepaskan tekanannya, tetapi itu cukup untuk membuat Linggang takut dan ia tidak berani menyela lagi. Di mana guru yang melakukan persembahan kepada monumen penekan langit sekarang, dan apa hubungannya dengan keluarga Chumu? Tanya guru domain misterius itu lagi kepada Tetua Agung. Tuan Xiao sudah meninggalkan Jiangsu dengan perahu roh. Sedangkan dia dan keluarga Chu. Sang Tetua Agung awalnya ingin membuat hubungan antara Xiao Chen dan keluarga Chu terdengar lebih dekat, tetapi kemudian dia berubah pikiran dan berpikir tentang Kaisar Abadi, yang merupakan sosok yang sangat kuat, dan berbaring di depannya hanyalah tindakan bunuh diri. Jadi dia akhirnya tidak menyembunyikan apapun dan menceritakan semua yang terjadi dalam beberapa hari terakhir secara terperinci. Tuan Wilayah, inilah yang sebenarnya terjadi. Chu Linjiang tidak berani menyembunyikan sepatah kata pun. Ya, aku sudah tahu. Tuan domain misterius itu mengangguk dan berkata dengan nada tenang, keluarga Chumu beruntung telah bertemu orang yang begitu mulia. Jika dia datang ke Jiangsu lain kali, tolong kenalkan dia padaku. Ya, Chu Linjiang pasti akan mengingatnya. Tetua itu bersemangat. Kata-kata penguasa domain mungkin tidak terdengar berarti pada pandangan pertama, tetapi dapat dianggap sebagai tindakan melindungi keluarga Chu, baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Karena keluarga Chu juga ingin memperkenalkan Xiao Chen kepada penguasa domain. Siapa yang berani menyentuh keluarga Chu sebelum misinya selesai? Tuan domain, ini. Linggang juga menyadari hal ini dan secara naluriah ingin berbicara. Kamu banyak bicara. Setelah mengucapkan kata-kata yang tidak sabar, sorot mata sang penguasa domain misterius berubah tajam, dan tekanan dari Kaisar Abadi memadat menjadi substansi, semuanya menimpa Linggang dalam sekejap. Ah! Sambil berteriak, Linggang tidak dapat menahan tekanan dan langsung tewas di tempat. Bab 790. Satu tatapan saja sudah cukup untuk membunuh puncak Golden Immortal dalam hitungan detik. Kekuatan Kaisar Abadi sungguh mengerikan. Linggang. Du Renji melihat Linggang meledak dan mati tepat di depannya. Meskipun ia seorang Raja Abadi, ia tak kuasa menahan rasa panik dan gemetar. Tuhan, ampuni aku, Tuhan, ampuni aku. Du Renji, terlepas dari statusnya, bersujud dan memohon belas kasihan, aku tahu aku salah, Tuhan, ampuni aku. Jika dia tahu bahwa keluarga Chu memiliki hubungan dengan Kaisar Abadi, dia tidak akan pernah terlibat dalam kekacauan ini. Tidak, keluarga Chu sekarang dilindungi oleh dua Kaisar Abadi. Tidak seorang pun di Jiangsu akan berani memprovokasi mereka di masa depan. Penguasa domain misterius itu tidak berniat membunuhnya lagi dan bertanya dengan acuh tak acuh, siapa namamu? Namaku Du Renji. Jawab Du Renji dengan gemetar. Du Renji. Tanya penguasa domain misterius itu, mengingat kultivasimu tidak mudah, aku tidak akan menyalahkanmu atas masalah ini, tetapi aku memerintahkanmu untuk melindungi keluarga Chu mulai sekarang. Jika terjadi sesuatu pada keluarga Chu, akulah orang pertama yang akan menghancurkanmu. Du Renji tertegun mendengar ini, lalu buru-buru berkata, aku setuju. Mulai sekarang, siapapun yang berani menyentuh keluarga Chu harus melangkahi mayatku dulu. Tampaknya agak membuang-buang bakat bagi Raja Abadi yang bermartabat untuk menjadi pengawal keluarga Chu. Namun, Du Renji tidak berpikir demikian. Keluarga Chu sekarang berada di bawah perlindungan penguasa domain dan menjadi terkenal dalam semalam.
Jika dia bisa berhubungan dengan keluarga Chu, itu berarti dia juga berhubungan dengan penguasa domain. Ini suatu kehormatan besar, suatu kehormatan besar. Terima kasih, Master Domain. Sang Tetua Agung juga sangat senang. Setelah kematian Linggang, Raja Abadi Durenji kembali ke keluarga Chu. Kebangkitan keluarga Chu pasti tak terbendung di masa depan. Baiklah, bekerja keras. Sang penguasa domain misterius berkata demikian dan menyerahkan prasasti penekan surga kepada Tetua Agung, lalu menghilang dan kembali ke istananya yang abadi. Xiao Chen tidak menyadari apa yang tengah terjadi pada keluarga Chu, karena pada saat itu, dia sudah berada di perahu roh yang terbang menuju alam abadi Baekhyong. Perjalanan ini tentu akan panjang, dan akan memakan waktu sedikitnya 2 bulan. Untungnya, perahu roh itu sangat besar dan memiliki fasilitas hiburan yang lengkap, termasuk berbagai kabin pelatihan, platform kompetisi, observatorium astronomi, DEL. Bisa dikatakan bahwa kapal induk bumi itu bagaikan mainan di depan kapal roh. Tinggal di perahu roh selama 1 atau 2 bulan, Anda tidak akan merasa bosan sama sekali, dan Anda bahkan mungkin tidak punya cukup waktu untuk mencoba pilihan hiburan baru. Tentu saja, kapal roh juga dibagi menjadi beberapa tingkatan sesuai dengan harga tiketnya, seperti kelas ekonomi, kelas bisnis, dan kelas 1 di pesawat terbang. Ada 4 tingkatan harga tiket Lingsu. Tiket sipil, tiket termurah dan paling terjangkau, yang tidak memiliki kamar pribadi dan mengharuskan setidaknya 2 orang untuk berbagi kamar. Biasanya ini satu-satunya pilihan bagi para dewa sejati dan dewa misterius biasa. Tiket tingkat tinggi, memiliki ruang pribadi dan lingkungan yang nyaman, biasanya menjadi pilihan para Golden Immortal biasa. Tiket mulia, selain kamar pribadi, tiket ini juga menyediakan berbagai layanan pendukung. Harganya mahal dan umumnya hanya anak-anak keluarga bangsawan atau anak inti sekte besar yang memenuhi syarat dan mampu membelinya. Selain itu, beberapa raja abadi juga akan memilih untuk membeli tiket mulia. Tiket tertinggi, tiket ini tidak dapat dibeli. Tiket ini dapat dikatakan tak ternilai harganya atau gratis. Hanya mereka yang diakui kuat yang berhak memilikinya. Kaisar abadi, tak perlu dikatakan lagi, selama Anda melamar, Anda pasti akan mendapatkan tiket tertinggi. Ada pula beberapa raja abadi dari kekuatan besar, yang punya latar belakang terkemuka dan koneksi luas, dan juga memenuhi syarat untuk memegang suara tertinggi. Xiao Chen tak berdaya karena ia membeli tiket di menit-menit terakhir tanpa reservasi atau persiapan apapun, sehingga ia hanya bisa membeli tiket sipil. Tiket kelas atas dan bangsawan pun ludes terjual. Pasti ada banyak lowongan untuk tiket tertinggi, tetapi itu membutuhkan pengajuan sertifikasi dan peninjauan berlapis. Xiao Chen merasa itu merepotkan, jadi dia tidak mencobanya. Sebenarnya, tiket sipil tidak terlalu buruk, tetapi ruang pribadinya relatif lebih sedikit dan Anda harus berbagi kamar dengan orang lain. Sepertinya aku perlu berlatih senjata sihir terbang di masa depan, kalau tidak, akan sangat merepotkan. Pikir Xiao Chen dalam hati. Faktanya, orang-orang di level Kaisar Abadi jarang naik perahu roh. Mereka biasanya meminta para ahli pemurnian senjata tingkat atas untuk menempas senjata sihir terbang khusus untuk bepergian. Karena ukuran dan masanya yang lebih kecil, senjata sihir terbang tingkat atas lebih cepat daripada perahu roh dan lebih nyaman, membuatnya cocok untuk perjalanan jarak jauh. Xiao Chen, kenapa kamu masih di kamar? Apa kamu tidak bosan? Pada saat ini, seorang pemuda tampan berjalan memasuki ruangan dan tersenyum pada Xiao Chen dengan ramah. Nama pemuda itu adalah Dilin, dan ia adalah teman sekamar Xiao Chen dalam perjalanan ini. Ia telah mencapai puncak alam abadi sejati, yang dianggap cukup baik di kalangan kultivator biasa. Dilin berasal dari Jiangsu dan memiliki latar belakang keluarga biasa. Ia bergabung dengan Sekte Guntur Ungu di negeri Peri Baekhyong dan menjadi murid luar untuk mengembangkan diri. Kali ini, dia kembali ke sekte dari rumah, menaiki perahu spiritual ini. Ayo pergi, ada lelang sebentar lagi. Aku sudah beli 2 tiket. Bagaimana kalau kita lihat-lihat bersama? Usul Dilin. Lelang. Xiao Chen tertegun. Membawa ini ke perahu roh bisa menghilangkan kebosanannya. Namun, ia ingat bahwa keluarga Dilin tidak kaya, dan ia hanyalah murid luar di Sekte Guntur Ungu, jadi ia bertanya, tiket ke kapal roh tidak murah, kan? Kau membeli 2 tiket sekaligus, dan kau masih punya uang lebih untuk pelelangan. Sebenarnya, aku cuma mau ikutan. Aku nggak perlu lihat-lihat apa yang dilelang. Kata Dilin sambil tersenyum tipis. Kudengar akan ada banyak harta karun langka di lelang ini. Kita bisa pergi dan melihat-lihat, kan? Siapa yang memberitahumu? Tanya Xiao Chen. Ada promosi di lobi luar, kamu bisa melihatnya saat keluar. Kata Dilin serius. Xiao Chen menggelengkan kepalanya, berpikir bahwa orang ini benar-benar belum melihat banyak hal di dunia. Bagaimana promosi pemasaran semacam ini dapat menarik perhatian orang dan menarik pelanggan jika tidak dibesar-besarkan? Tentu saja, dia tidak akan mengatakan hal-hal ini di depan Dilin. Lagi pula, pihak lain berbaik hati membelikannya tiket meskipun dia tidak kaya.
Karena tiketnya sudah dibeli, ada baiknya kita pergi melihatnya. Kata Xiao Chen sambil berdiri. Oke, aku akan mengantarmu ke rumah lelang. Sebentar lagi akan dimulai. Kata Dilin gembira. Xiao Chen mengikuti Dilin ke aula lelang, tetapi tidak langsung menuju tempat duduknya. Ia malah menuju ke loket tiket. Berikan 2 tiketmu padaku. Kata Xiao Chen kepada Dilin. Dilin tidak mengerti mengapa, tetapi tetap memberikan tiket itu kepada Xiao Chen. Xiao Chen mengambil tiket itu, membawanya ke konter, dan berkata kepada penjual tiket wanita muda, silakan tukarkan ini dengan 2 tiket kotak untuk saya. Penjual tiket perempuan itu sedikit terkejut. Ia menatap Dilin, lalu Xiao Chen, dan berkata dengan nada meminta maaf, maaf, Pak, gerbong biasa sudah penuh. Rumah lelang itu tentu saja memiliki tiket murah dan mahal. 2 tiket yang dibeli Dilin adalah untuk aula lantai 1 yang penuh sesak. Meskipun Xiao Chen tertarik dengan pelelangan itu, ia tidak menyukai suasana yang bising dan bau yang tidak sedap. Ia lebih suka menghabiskan uang untuk membeli kenyamanan. Kota-kota biasa sudah tidak ada lagi. Apakah itu berarti ada kota-kota yang lebih canggih? Tanya Xiao Chen lagi. Bersambung.